Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan kabar terbaru dari konflik Mawa Ihsanul dengan Inara itu adalah Mawa artinya sudah kekeh ingin menceraikan suaminya. Yang kita tahu kan suaminya ini kan sudah berjuang keras untuk rujuk, tapi tetap Mawa itu menolak gitu, artinya tetap kekeh ingin cerai. Gimana dalam pandangan Islam nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kekecewaan atau kezaliman seorang suami kepada istrinya, apakah masalah nafkah lahir batin, apakah dia ringan tangan, maksudnya memukul badan, menyakiti fisik daripada istrinya. Yang ketiga, melantarkan kasih sayang. Yang kelima adalah tanpa adanya komunikasi yang kurang baik. Nah, kalau seandainya ini ada terjadi kepada si Mawa, ya, mohon maaf lahir batin saya sebut namanya. Jadi memang beliau adalah salah satu, katanya ini kan korban yang memang terzolimi, teraniaya, bahkan ada yang semacam penipuan atau katakanlah penipuan yang dilakukan oleh suaminya. Lalu dengan beberapa kriteria yang memang menyebabkan adanya keretakan yang menurutnya memang teraniaya, maka ada hak beliau nih untuk menggugat cerai daripada suaminya. Kan kalau minta cerai kan kalau dia mentalak nggak bisa, kecuali dengan catatan yaitu bisa menggugat cerai daripada suaminya. Jadi diperbolehkan, meskipun suaminya memang kagak mengiyakan atau memang masih sayang, masih mencintai daripada istrinya. Tapi catatan bahwa dalam hukum Islam, ketika ini terjadi, artinya memang ada yang memang kurang ketidakadilan, teraniaya dan sebagainya yang dilakukan oleh suaminya kepada istrinya, atau mungkin ada semacam dikhianati karena dia menipu, ya, atau tidak jujur dalam masalah rumah tangga. Ini menyebabkan adanya perceraian. Boleh-boleh saja hukum Islam diperbolehkan. Ketika seorang istri kalau memang sudah teraniaya boleh membuat cerai daripada suaminya. Dan suaminya dia harus mengukur diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Meskipun dalam hukum Islam diperbolehkan ketika seorang istri ini meminta menggugat cerai kepada suaminya. Karena mungkin tadi faktor-faktor ini yang menyebabkan adanya hak-hak daripada istrinya tidak dipenuhi. Ustaz, kalau poligami yang benar menurut Islam itu mungkin seperti apa sih Ustaz? Apakah kalau si laki-laki ini menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, apakah itu tindakan yang benar atau gimana Ustaz? Di dalam Al-Quran, ketika seorang suami ingin berpoligami tanpa sepengetahuan daripada istrinya, ya Allah saja Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam statementnya. Artinya dalam Al-Quran, masna wa thulatha wa ruba', nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Tapi kalau dia tidak berbuat adil, maka fawahidatan, satu aja cukup jika kamu khawatir tidak berlaku adil dalam poligami. Artinya, apakah sang suami harus minta ridho kepada istrinya? Oh, tidak harus, tapi minimal dia harus jujur. Kalau dia minta ridho, ya minimal dia harus jujur tentang bagaimana, jangan sampai disembunyikan. Kalau sudah ada disembunyikan, ketidakjujuran ini kan menyakitkan. Ya, yang namanya poligami itu kan menyakitkan. Tapi ya yang penting ada kejujuran di antara satu sama lain, dan ini bisa melanggengkan daripada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sudah ada tersembunyi, tidak jujur, itu banyak kebohongan. Ya, memang orang poligami memang risikonya seperti itu. Dan lagi-lagi dalam hukum Islam itu diperbolehkan berpoligami tanpa adanya ridho daripada istrinya. Yang pasti harus jujur, itu aja sih. Saya sudah nikah, sudah gini, sampaikan itu yang benar. Qul haq walau kana muron. Meskipun sakit, tapi itu kan jamu. Kan bisa jadi ketika dijujur, maka akan jadi berlangsungnya sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Ustaz, balik lagi ke masalah perceraian tadi, bagaimana respon suami? Apakah harus menerima gugatan itu atau ingin memperjuangkan, itu harus seperti apa? Ya, kalau dia sudah menggugat perceraian ke mahkamah, ke kantor urusan agama katakanlah, ya boleh saja. Suami apakah mengikat dia kalau memang sudah terjadi tidak ada sakinah mawaddah warahmah, sudah tidak terjadi yang namanya kebahagiaan, tidak ada jalan keluarnya, maka Nabi memperbolehkan untuk jalan satunya bercerai. Kalau suami belum iyakan, kan tadi
5 kriteria ini kalau sudah ada, maka hak daripada seorang istri ada kewajiban untuk menggugat cerai. Dan suami mau nggak mau harus lepas itu. Kalau belum iya, ya memang kalau 4 ini jadi kata Rasul ya sudah sah itu. Sudah menurut daripada kriteria yang diperbolehkan seorang istri menggugat cerai daripada suaminya. Suaminya harus terima itu. Tapi kalau misalnya dia belum tolak umpamanya, belum iyakan, belum mengiyakan, belum mengatakan saya tidak akan bercerai. Tadi biar kita kembalikan kepada kantor urusan agama yang menyelesaikan itu. Karena kriteria ini sudah ada pada si istrinya nih, gitu kan. Nah, Ustaz, kalau konfliknya sendiri ketika suami menikah diam-diam, tapi ini baru tahu nih si istri sahnya baru tahu, bukan karena suami jujur ya, karena emang dia tahu dari belakang lah gitu. Apakah itu masuknya poligami atau selingkuh, Ustaz? Kalau seperti itu? Kalau selingkuh ya sudah pasti, karena ada yang namanya sumbernya terjadi potensi perselingkuhan itu karena kan curhat awalnya dan sebagainya, kemudian kedekatan, ya perselingkuhan itu. Tapi kalau sudah menikah tidak ada yang namanya perselingkuhan, itu sudah dihalalkan sama Allah. Yang namanya perselingkuhan itu pastinya dia melakukan zina atau pegang tangan, pelukan sebagainya yang bukan mahram. Tapi kan kalau udah mahram ya bukan perselingkuhan namanya, yang sudah dihalalkan menurut syariat daripada agama kita, agama Islam, meskipun tidak terdata di kenegaraan, tidak mendapatkan yang namanya surat pernikahan dari kenegaraan, tapi dia sudah dalam hukum Islam, meskipun dalam nikah syar'i ataupun siri, sudah sah menurut daripada agama kita, agama Islam. Oke Ustaz, masih soal cerai ini, nah artinya apa jalan terbaik mungkin dalam kacamata Islam untuk seseorang yang tengah bertikai gitu? Apakah kan kita tahu ada yang bilang kalau Allah itu membenci perceraian gitu, walaupun membolehkan. Nah itu gimana mungkin solusi terbaik untuk kedua pasangan ini yang sedang viral? Ini Al-Quran di surat Al-Baqarah 285, wa asa an taku syai'a wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang engkau bilang benci padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi yang engkau cintai padahal itu buruk buat kamu. Konteksnya perceraian ini diperbolehkan dalam agama kita, agama Islam. Tapi dengan catatan wa'asyhadu bil ma'ruf, musyawarah satu sama lain saling ketika dia bubar rumah tangganya atau kata tidak berlangsung lama, tidak langgeng, pengen bercerai, tapi perceraian harus dilakukan dengan kebaikan. Nggak boleh adanya dendam, permusuhan, buka air, gempur sana gempur sini, dan pada akhirnya jadi dosa nih gitu, jadi dosa. Dan pada akhirnya ini salah satu yang menurut saya bukan ibadah. Ada yang sifatnya itu menjadi perceraian menjadi ibadah, perceraian bisa menjadikan ibadah. Tapi kalau sudah ranahnya sesuatu yang kurang baik, membuka aib, sering fitnah, sering menghujat, itu tidak diperbolehkan dalam agama kita, agama Islam. Itu sifatnya kan berdosa. Cukup deh. Iya. Ustaz.